Antum belajar. Jangan tunda hari ini belajar. Nggak ada istilah terlambat. Dulu para ulama ada umur 50 tahun, masuk Islam, belajar sampai dihafal Quran. Umur 50 tahun baru masuk Islam. Nggak ada istilah terlambat dalam Islam. Tidak ada terlambat. Sekarang perbaiki. Nggak bisa baca Quran, sekarang baca Quran. Sekarang belajar, cari guru. Datangi ke masjid. Datang, nggak ada istilah malu. Nggak ada malu dalam kebaikan, nggak ada malu. Nggak ada. Nuntut ilmu malu, nggak boleh, bukan pada tempatnya. Soal berjamaah malu, bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya itu. Jadi antum belajar. Baca Al-Quran. Karena antum kalau nggak bisa baca, gimana antum mengajarkan anak? Istri. Harus bisa. Antum sebagai pemimpin laki-laki ini. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Mulai sekarang antum harus bisa baca Al-Quran dan lancar bacanya. Yang kedua dari Islam ini iman. Iman itu ada berapa rukunnya? Ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada apa? Kitab-kitabnya. Yang keempat iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima iman kepada yaumul akhir, dan yang keenam iman kepada takdir baik dan buruk. Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Apakah telah datang kepadamu seorang memberi peringatan? Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Sebagian mufassir menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, yaitu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang sudah bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir taubat atas semua dosanya. Tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua dosa-dosa besar, tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Yang tadi nggak sholat, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuz," kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Setiap umur itu bertambah, umur itu juga berkurang. Dalam surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Artinya ketika umur ini bertambah dari 30, 40, berarti sudah dekat kematian. Kalau umur yang diberikan oleh Allah 60 sampai 70, ketika dia sudah umur 50, tinggal jatah 10 tahun lagi. Kalau umur 60, tinggal 10 tahun lagi jatahnya. Tinggal dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi banyak juga yang gak sampai itu. Ada yang Allah wafatkan ketika dia umur remaja, atau dia masih kecil, atau ketika dia sudah
dewasa. Banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali apakah dia sudah mempersiapkan bekal atau belum. Dan kita sering kalau kita ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Pasti itu. Kalau antum diincar orang, oh ini Wahabi sesat, nggak ada masalah. Di kampung antum diciriin, nggak ada masalah. Jalan aja, laksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka nggak akan bisa mengganggu kita sama sekali, kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu tukang sihir juga mampu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Hatta tukang sihir sehebat apapun dia nggak akan bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah. Nggak usah takut. Ini kan sekarang banyak takut, dainya takut. Oh jangan, kita jangan bicara soal bid'ah lagi. Udah, simpan aja bid'ahnya. Simpan di mana? Jadi nggak berani lagi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu, nggak berani lagi udah. Ini banyak nih. Sekarang udah ketakutan. Kenapa antum takut? Antum di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nas Al-Quran, antum nggak yakin sama Allah? Allah pasti tolong kita, pasti. Nggak usah takut. Kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dakwah ini? Kita nggak memberontak pada pemerintah, kita nggak demo, nggak apa. Justru bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salam. Barokah yang ada dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat 5 waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah, melarang orang dari berbuat maksiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur karena dengan dakwah ini barokah negara ini. Maka nggak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini, barokahnya bangsa ini dengan adanya dakwah yang hak ini, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Dan untuk apa? Untuk sholat yang 5 waktu. Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri ada adzan nggak? Nggak ada. Padahal itu kumpulan yang banyak. Istisqa, sholat kusuf, nggak ada adzan. Yang sama-sama sholat aja yang besar aja nggak ada adzan. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzan kan? Adzan waktu hidup aja nggak ada yang datang ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Waktu orang hidup ini, baik yang adzannya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang nggak datang ke masjid. 5 waktu dia kebanyakan adzan nggak datang. Giliran masuk ke liang kubur dia adzan kan? La haula wala quwwata illa billah. Kan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, yang kedua akalnya, gunakan akalnya untuk apa manfaatnya? Saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia. Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Beliau pernah menyebutkan tentang Wahabi dalam bukunya di bawah bendera revolusi. Kata beliau begini. Kata beliau begini, ini bahasanya bahasa ejaan lama. Ya, karena buku ini sempat dilarang. Di bawah bendera revolusi ini tahun 1964 cetakan yang ketiga. Itu saya bawakan ini artinya untuk mengingatkan kepada orang-orang ustadz-ustadz yang menuduh Wahabi. Dia nggak tahu. Saya katakan Soekarno sendiri, Bung Karno sudah mengatakan tentang Wahabi itu kembali kepada kemurnian agama Islam.
Bukan saya membenarkan perkataan, tidak. Artinya, ya antum sendiri tahu lah tentang Soekarno, ya, tentang Bung Karno. Saya ingin menyebutkan tentang perkataan beliau tentang Wahabi ini. Beliau menjelaskan begini, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan 1001 takhayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah, nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Ini perkataan Soekarno. Ini dalam bukunya di bawah Bendera Revolusi halaman 390. Cetakan yang ketiga tahun 1964. Kemudian saya bawakan lagi perkataan beliau lagi. Kalau saya bawakan perkataan, bukan saya benarkan orangnya atau semua kehidupannya atau agamanya, bukan. Artinya ada perkataan yang bagus, boleh kita untuk menjadikan hujah bagi orang-orang ini. Kok dia seperti itu tahu? Kok antum sebagai ustadz, sebagai dai nggak tahu? Soekarno bukan ustadz, bukan dai, tapi kok bisa tahu dia? Kata Bung Karno begini, maka saya kira, ini di halaman yang lain ini, maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan. Dari dulu pun sudah berbuat kesalahan. Apa? Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid. Umat Islam melepaskan tauhid. Banyak yang menyekutukan Tuhan. Maksudnya apa di sini? Berbuat syirik. Banyak yang musyrik. Beliau jelaskan lagi di sini. Orang Islam banyak yang dalam urusan pencarian rezekinya melanggar asas-asas kemasyarakatan. Maka oleh karena itu, kini pun dan dulu kita sudah melihat permusuhan dan kebencian di kalangan orang Islam itu sendiri. Kini pun dan dulu pun Islam terpecah-pecah di dalam berbagai firqah yang berbantah sesuatu, bersaing satu sama lain. Sampai akhir, itu sepotong saya tulis. Saya nukil itu. Ini di halaman 480, 481. Orang kalau sudah membiarkan anaknya nggak sholat, dibiarkan. Sekarang sholat, tapi ya dibiarkan kadang-kadang sholat, kadang nggak pernah ditanya. Pulang dari sekolah nggak ditanya sholat apa tidak. Pulang kerja nggak pernah. Udah sholat atau belum? Tanya sholat. Yang ditanya yang pertama kali apa? Makan, bukan sholat. Nah, sudah makan belum? Sholat belum? Pulang kuliah yang tanya sudah makan belum? Sholat sudah sholat belum? Yang ditanya sholat. Sampai bapaknya keluar kota, keluar negeri, telepon anaknya, yang tanya apa? Sudah makan belum? Si bapak, si ibu nelpon anaknya, apa yang ditanya apa? Sudah makan belum? Nggak ditanya sholat. Sudah sholat belum? Sudah ngaji belum? Sudah baca Quran belum? Sudah baca zikir pagi sore belum? Ditanya. Bukan makan. Jadi ini harus diperhatikan. Sholat. Kita akan ditanya oleh Allah pada kiamat tentang masalah istri kita dan anak kita. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah dan kita mengakui dosa-dosa kita. Maka kita minta ampun kepada Allah agar diampuni semua dosa. Itu yang paling baik. Artinya sayyidul istighfar. Bisa kita baca di waktu pagi, waktu sore, bisa kita baca di waktu sujud. Bisa juga kita baca ketika kita berdoa di tengah malam. Bisa juga kita baca antara azan dan qomat. Kita baca sayyidul istighfar. Artinya terus kita minta kepada Allah agar kita diampuni dosanya. Makanya dikatakan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Artinya betul-betul kita mohon ampun kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosa kita. Itu aja yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dijelaskan di hadis itu, barang siapa yang membacanya dengan yakin dan dia memahaminya dan dia meninggal, maka diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Ini bagus nih pertanyaannya, terus terang soroha. Kata orang Arab sorohah rohah. Gitu.
kata ini, kata orang, ustadz itu keras dalam isi kajian. Pasti banyak yang tidak suka. Bagaimana ustadz menyikapinya? Ya kan kata orang. Sekarang ini seolah bagus ibu-ibu begini. Sekarang yang saya sampaikan itu pendapat saya atau dalil? Dalil kan? Ini dalilnya Quran, dalil hadis. Yang kita bawa ini antum hitung aja berapa dalil itu. Puluhan dalil dari kita ngaji kemarin sampai sekarang. Puluhan dalil. Quran, hadis. Cuma karena orang ngajinya nggak pernah pakai dalil, begitu dengar dalil merah telinganya. Itu masalahnya. Wah, saya kena nih. Saya kena nih. Akhirnya keras ustadznya. Kenapa dia kena terus? Ini maksiat, ini dosa, ini nggak sholat berjamaah, ini cukur jenggot, ini nggak pakai jilbab. Kena terus dari kemarin. Jadi apa kesimpulannya pulang? Ustadznya keras. Padahal justru ini kita sayang kepada umat. Coba bawakan, ya antum lihat di surah At-Taubah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari jenis manusia, dari bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Memberikan hidayah kepada kalian dunia dan ukhrawi. Bil mu'minina sangat kasih dan sayang kepada umat. Antum lihat bagaimana Nabi dalam berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan kepada umat. Untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah, untuk meninggalkan berhala-berhala. Nabi larang mereka berbuat zina, Nabi larang mereka minum khamar, Nabi larang mereka berpakaian telanjang, disuruh pakai jilbab. Dijelaskan semua Nabi. Disuruh mereka untuk sholat berjamaah. Dilarang mereka berbuat syirik, berbuat kekufuran, dilarang mereka berbuat bidah. Ini sayang kepada umat. Ini sayang kepada umat. Dilarang mereka durhaka pada orang tuanya. Ini bentuk sayang. Nah sekarang yang ada para dai, para ustadz tidak menjelaskan itu. Apalagi bicara soal bid'ah, anti bid'ah, mereka nggak mau sebut bid'ah karena dianggap oleh mereka memecah belah umat. Justru dengan kita sebutkan bid'ah, yang pertama kali menyebutkan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Justru kita jelaskan kepada mereka agar umat tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah, agar umat tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Jelaskan kepada mereka bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, bentuk kesyirikan banyak yang sudah saya contohkan kemarin. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ya tadi juga saya jelaskan. Nah, ini harus dijelaskan supaya apa? Supaya mereka tidak berbuat syirik. Pokoknya jatuh dalam kesyirikan, kesian mereka. Ancamannya apa? Neraka. Ketika mereka berbuat bid'ah, ancaman neraka. Ketika mereka durhaka pada orang tua, ancamannya neraka. Ketika mereka makan riba, ancaman neraka. Ketika mereka tidak pakai jilbab yang sempurna, ancaman neraka. Karena bukan dua golongan yang termasuk neraka. Di antaranya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ancaman masuk neraka. Nggak main-main neraka. Kalau antum mengetahui tentang api dunia yang paling panas di muka bumi ini, di mana? Enggak, yang panas di muka bumi apa aja? Bukan, saya contoh. Apa aja yang panas di muka bumi? Maka neraka lebih panas lagi daripada itu. Apakah bentuknya lahar atau apa saja yang orang ditaruh matang gitu. Panas sekali, membakar. Neraka lebih daripada itu. Kan kalau sudah begitu orang hati-hati. Mesti berarti ini berkaitan dengan neraka. Maka masalahnya kata Nabi kalau berkaitan dengan surga dan neraka, azim, masalah yang besar, bukan masalah kecil. Maka kita harus jelaskan kepada umat, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa? Bentuk sayang kepada umat. Nah sekarang banyak ustaz-ustaz yang tidak menjelaskan, dibiarkan. Nah ketika dibiarkan, ya yang penting orang senang. Pendengarnya senang. Yang penting ibu-ibu senang. Ini namanya restoran makanan. Nah, dicicipi enak. Enggak enak, udah cari restoran yang lain. Ini dakwah nggak bisa seperti makanan. Dakwah yang hak harus katakan hak, yang batil. Kalau dia menyembunyikan si ustaz, berat ancamannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah berat ancamannya bagi orang-orang menyembunyikan ilmu. Nggak dijelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan itu yang banyak terjadi. Gitu. Nggak boleh dalam Islam. Kita harus jelaskan. Nah akhirnya gimana? Tuduhannya karena kena dia syirik, ada dia berbuat.
bid'ah ada, maksiat ada. Akhirnya apa? Keluar dari kajian keras. Padahal justru tegas bukan keras. Ini bukan batu loh, dalil ayat Quran dan hadis, bukan batu. Jadi dianggap keras. Kemudian kalau ada yang menyampaikan enak, oh sejuk. Jadi gimana? Gimana ukuran dakwah itu gimana? Kok dinilai oleh orang awam? Yang bisa nilai dakwah itu benar dan tidak, ya para dai, para ustadz. Dakwahnya benar, bukan orang awam. Kalau makanan, kue, ya serahkan pada ibu-ibu enak dan tidaknya. Tapi kalau dakwah, ustadz yang bisa nilai. Sama aja dokter, yang nilai dokter itu baik dan tidak, dokter juga. Insinyur bagus atau tidak, insinyur yang nilai. Begitu juga dakwah yang menilai para ustadz, yang paham tentang Quran dan Sunnah al-Fahmi salam. Baru dia bisa nilai, baik atau tidak. Bukan orang awam, bukan ibu-ibu, bukan. Lagi pakai perasaan nilainya. Ya rusak agama ini. Jelas? Makanya, antum lihat, pernah Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada seorang wanita. Dia rajin sholat malam, tapi lisannya mengganggu tetangganya. Sahabat bilang, dia orangnya baik, rajin sholat malam. Apa kata Nabi? La khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi perempuan itu. Dia termasuk penghuni neraka. Apa ini keras Nabi sabdakan begini? Nabi menjelaskan dengan benar. Karena apa? Dia tidak termasuk orang yang beriman karena mengganggu tetangganya. Karena masalah tetangga ini masalah iman. Orang mengganggu tetangga nggak beriman kata Rasulullah SAW. Artinya bukan berarti dia keluar dari Islam, tidak. Kurang imannya dia. Meskipun dia sholat malam, tapi Nabi mengatakan dia masuk neraka. Dengan sebab mengganggu tetangganya. Kan kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang saya beriman kepada Allah, jangan dia mengganggu tetangganya. Ini mengganggu tetangganya, dibicarakan, digibahi, difitnah. Ya masuk neraka dengan sebab itu. Ini Nabi ketika bersabda seperti ini, apakah keras atau tidak? Tidak. Gitu. Karena Nabi menyatakan kebenaran kepada umat. Apa kita kok keras benar ya orang tahajud dibilang masuk neraka? Ya enggak. Kebenaran Nabi sampaikan, sayang kepada umatnya supaya umatnya tidak mengganggu tetangga. Jelas Bu ya? Seluruh Nabi dan Rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua Nabi dan Rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan, kan umat Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah. Belum tahu tentang rukun la ilaha illallah. Belum tahu tentang syarat la ilaha illallah. Belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita lihat dari Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu. Masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik. Jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana? Yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga.
Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali. Setelah Nabi wafat, tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang mengatakan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah disebutkan, sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah, kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Nggak boleh kita, jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ajudannya dulu, nggak bisa langsung. Nggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Langsung kepada Allah. Nggak boleh kita samakan dengan raja, nggak boleh kita samakan dengan presiden, nggak boleh kita samakan dengan tokoh apapun juga. Langsung kepada Allah berdoa tanpa perantara. Kunci rumah kebahagiaan. Mana rumah kebahagiaan? Surga. Kuncinya dengan talabul ilmi. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Karena kita nggak akan tahu tentang Islam tanpa kita nuntut ilmu. Nggak akan tahu kita tentang Quran dan Sunnah tanpa kita nuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang Tauhid kecuali dengan nuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang syirik kecuali dengan nuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang bagaimana sholat kecuali dengan nuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang Sunnah kecuali dengan nuntut ilmu. Nggak akan tahu tentang bid'ah kecuali dengan nuntut ilmu. Nuntut ilmu ini jalan kebahagiaan. Kita wajib nuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Berbahagialah orang yang nuntut ilmu. Makanya Nabi mengatakan kepada orang-orang yang datang, marhaban li talil ilmi,
Selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan artis, artis bukan ustaz. Jangan perhatikan, antum perhatikan, karena banyak orang kalau saya lagi jalan, ustaz selfie, nggak boleh selfie, mau ngapain selfie? Mau ngapain tuh foto-foto, nggak ada manfaatnya. Ambil ilmu, jangan foto-foto. Ada juga ustaz katanya salafi, tapi suka selfie, arti berubah dia dari salafi kepada selfie, bukan salaf lagi dia, sudah berubah. Itu namanya ustaz selfie. Jadi niatnya udah nggak benar. Kita niat harus karena Allah semuanya, ikhlas. Dan agama ini agama ilmu, nanti saya akan jelaskan. Harus ikhlas karena Allah. Dan foto-foto nggak ada manfaatnya, nanti foto-foto nggak ada manfaatnya. Nanti akan kagum kepada si ustadz. Nanti akan nyembah nanti seperti kaumnya Nabi Nuh. Itu berbahaya. Atau antum pajang foto ustadznya, malaikat rahmat nggak akan masuk ke rumah itu. Rugi semuanya. Nggak ada manfaatnya. Jadi saya ingatkan seperti ini karena banyak orang-orang yang nggak paham dan ustadznya nggak menjelaskan. Karena apa? Dia nggak jelaskan karena ustadz selfie, nggak mau dia jelaskan. Ini saya jelaskan supaya antum paham seperti ini. Banyak kalau saya mau jelaskan panjang ini tentang masalah gambar dan segala macam. Hadisnya banyak juga tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, bahkan ada juga orang yang udah ngaji kalah sama istrinya. Ada nggak itu? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah, tanda kiamat aja. Takut sama istrinya, takut. Ya Bu, samina wa atona. Ini kejadian, katanya udah ngaji. Istrinya alhamdulillah juga udah ngaji pakai cadar. Kok suaminya takut? Gimana manfaat? Nggak manfaat, ngajinya nggak manfaat. Bangun tengah malam, jangan malas. Tengah malam, antum lihat para anbiya wa rusul, juga antum lihat Nabi Muhammad SAW nggak pernah tinggal sholat malam, berlomba-lomba. Ini sunnah, tapi Nabi nggak pernah tinggal. Sampai Nabi menegur Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu umurnya kurang lebih 13-14 tahun. Dia nginap di rumah Nabi waktu Nabi gilir dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nginap Ibnu Umar, Nabi salat malam, Hafsah radhiyallahu anha juga salat malam, Nabi SAW salat malam, Hafsah radhiyallahu anha salat malam, masing-masing salat malam. Ibnu Umar nggak bangun. Maka Nabi menegur Ibnu Umar radhiyallahu an, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil-lail." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia salat malam. Sebaik-baik hamba Abdullah kalau dia salat malam. Sekarang kiat-kiat kita untuk istiqomah. Yang pertama taubat. Jadi kalau kita ingin istiqomah, taubat kepada Allah Taala. Taubat dengan taubatan nasuha. Saya mau tanya kepada antum. Nabi itu kadang-kadang taubat atau selalu taubat Nabi? Nabi Muhammad SAW dalam setiap hari, dalam sehari berapa kali Nabi taubat kepada Allah? 70 sampai 100 kali. Nabi taubat dan istighfar kepada Allah dalam sehari 70 sampai 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Kita taubat kepada Allah. Allah merintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Taubat kepada Allah. Karena dengan kita taubat, Allah akan memberikan hidayah. Orang yang selalu taubat dan kembali kepada Allah, Allah berikan hidayah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah menunjuki siapa yang kembali kepada Allah yang taubat. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, "Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib." Allah memilih siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, Allah menunjuki orang yang bertaubat. Jadi, kalau kita yang dapat hidayah, istiqamah, taubat kepada Allah. Dan taubatnya terus. Setiap hari kita mengakui dosa-dosa kita.
Istighfar juga minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan dengan taubat kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Allah berfirman dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Taubat kepada Allah supaya istiqomah, taubat setiap hari. Dan ini taubat terus. Taubat awal perjalanan seorang hamba, pertengahan dan akhir. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang kedua senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Jadi harus betul-betul kita istiqomah. Karena mana istiqomah? Istiqomah di atas tauhid yang pertama kali, menjauhkan syirik. Coba kita introspeksi pada kita. Kita ini sudah benar belum tauhid kita tentang rububiyah tadi yang saya sebutkan, uluhiyah kita, asma wa sifat. Tentu kita harus belajar lagi tentang kitab tauhid. Selesai, ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi kitab tauhid itu. Usulus Salatah, ulangi lagi kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulangi lagi. Selesai, baca syarahnya Fathul Majid, ulangi lagi. Manfaatnya besar itu. Tambah keyakinan kita, tambah iman kita kepada Allah SWT. Kita harus mentauhidkan Allah, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian berusaha untuk konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Jadi terus taat kepada Allah, jangan musiman. Terus setiap hari. Kalau kita kemarin Ramadan bisa melakukan ketaatan, kenapa sekarang nggak bisa? Terus berusaha kita untuk taat kepada Allah. Salat malamnya kita lakukan lagi, baca Qur'annya kita khatamkan lagi dan baca artinya, baca tafsirnya. Sedekah kita jangan cuma Ramadan, sekarang juga lakukan. Zikirnya kita, baca bukunya dan yang lainnya. Coba dawamkan dan perbuatan taat kepada Allah Taala. Kemudian yang keempat, untuk bisa istiqomah, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi merasa dilihat oleh Allah, supaya kita, kalau kita merasa diawasi, berarti kita hati-hati, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Yang kelima, muhasabah, selalu introspeksi terhadap amal yang kita lakukan. Introspeksi artinya dari kewajiban yang kita lakukan, apakah ada yang kita lalai dalam melaksanakan kewajiban ini? Apa yang kurang dari sholat? Mungkin kita kurang caranya yang belum benar, mungkin kita kurang khusyuknya, mungkin kita kurang tumakninahnya, mungkin keikhlasannya dan yang lainnya. Coba kita perbaiki, introspeksi. Dan amal-amal taat yang lainnya. Kita muhasabah. Begitu juga tentang dosa dan maksiat yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Hari ini apa sih? Apa kesalahan kita, apa dosa kita, supaya kita bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian yang keenam, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menggembleng jiwa kita di atas ketaatan kepada Allah. Mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi gak boleh orang yang beriman itu bermalas-malasan, gak boleh. Atau patah semangat, gak boleh. Atau futur. Ada gak orang yang futur? Ada. Gak boleh. Ini karena kurang keikhlasan dia. Futur itu karena kurang keikhlasan dia, kurang imannya, kurang ketakwaannya dia kepada Allah. Orang yang beriman gak boleh futur. Dia harus terus berjuang, terus bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal soleh. Gak boleh lemah, gak boleh malas, tidak boleh, gak boleh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan seterusnya di sini Sahih Muslim. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Hendaklah kalian berkemauan keras, bersungguh-sungguh kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Gak boleh kita lemah, gak boleh kita malas. Meskipun kita kena musibah, ada masalah, ada muskilah, ada problem, tetap jalan dalam taat kepada Allah. Enggak boleh kita lemah. Kalau kita orang yang beriman, kita yakin bahwa semua Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, ada masalah yang lainnya, musibah, Allah sudah takdirkan. Kita wajib mengimani, Allah akan tunjuki kita. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi
yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Ditunjuki hatinya. Maka imani semua itu. Jangan karena musibah patah semangat, nggak mau ngaji lagi, nggak mau bangun tengah malam lagi, nggak mau sholat berjamaah, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau baca Quran. Ini kebodohan, ini ketololan. Justru tambah jauh dia dengan Allah. Justru dengan musibah yang Allah timpakan kepada dia, tambah dia dekat dengan Allah SWT. Tambah dekat dengan Allah. Yang memberikan cobaan dan ujian siapa? Allah. Dia husnuzan kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki buat kita, itu yang terbaik buat kita. Dan Allah inginkan kepada kita kebaikan. Dihapuskan dosa kita, diangkat derajat kita. Yang Allah inginkan kita masuk surga dengan musibah itu. Paham? Makanya kita imani. Sungguh-sungguh orang yang beriman, jangan malas. Dalam apapun juga, jangan futur. Harus semangat. Orang kafir dalam kekafirannya, orang musyrik dalam kemusyrikannya, semangat mereka. Ahlul bid'ah, antum lihat. Semangat dalam bid'ahnya. Sampai malam juga tetap masih nyanyi dia. Yang maksiat apalagi, antum bisa lihat. Semangat mereka dalam kesyirikan, dalam kekafiran, dalam maksiat, dalam perbuatan bid'ah. Kenapa kita enggak semangat dalam ketaatan yang mendapatkan ganjaran dari Allah Taala? Kenapa kita enggak semangat dalam ketaatan kepada Allah, dalam sunnah Nabi yang mendapatkan ganjaran yang besar? Meskipun kena musibah, meskipun kena bencana, tapi itu Allah kehendaki kebaikan buat kita karena Allah sayang kepada kita. Apa yang Allah kehendaki buat kita, itu yang terbaik buat kita. Paham? Nah, saya lanjutkan. Ikhlas dalam kita beramal yang ketujuh. Dan mutabah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ikhlas dan ittiba. Ini syarat. Syarat apa ini? Syarat ibadah, syarat diterima amal. Ikhlas dan ittiba. Kemudian yang kedelapan, berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Kita harus terus berpegang kepada sunnah, jauhkan bid'ah. Kita nggak ada toleransi, nggak ada. Untuk ingat tuh, nggak ada toleransi dalam kesyirikan, nggak ada toleransi dalam bid'ah, dan tidak ada saling bantu membantu dalam perbuatan bid'ah. Nggak boleh kita bantu. Bapak Allah merintahkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong perbuatan baik dan takwa, jangan tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ingat itu, bahwa kita jangan toleransi pada bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, jangan kita bantu, jangan kita tolong. Nggak ada kerjasama, tapi kita bergaul dengan masyarakat tetap dengan mereka. Senyum dengan mereka, akhlak yang mulia tunjukkan, salam kepada mereka, bantu mereka ketika mereka sakit, jenguk mereka. Tapi kalau bid'ah kita diundang, nggak boleh kita datang, nggak boleh ikut kerjasama dalam bid'ahnya. Itu Islam. Bab nggak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah kalau kita nggak menjauhkan bid'ah. Anda perhatikan kata Nabi SAW. Perhatikan kata Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi untuk bisa berpegang teguh kepada sunnah dengan menjauhkan apa? Bid'ah. Berpegang kata Nabi teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang lurus. Pegang erat gigit dan jauhkan semua perbuatan bid'ah. Enggak akan mungkin kita bisa berpegang kepada sunnah tanpa menjauhkan bid'ah. Karena semua bid'ah sesat. Jadi teguh kita kepada sunnah Nabi. Tapi tetap bergaul dengan masyarakat tetap. Jangan karena antum di sunnah kemudian kepada masyarakat salam enggak. Mereka orang Islam. Salam enggak, senyum enggak. Ketemu dengan masyarakat udah kayaknya musuh dengan kita. Tampangnya mujrim. Kita suruh tabasum, nggak nengok sama orang, masa bodoh, nggak boleh dalam Islam. Kaum muslimin di sekitar kita lah, mereka orang Islam. Salam, tegur mereka, sapa mereka. Ini ajaran Islam, akhlak kepada manusia dengan akhlak. Nabi menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Nabi menyebutkan manusia, bukan orang-orang yang sunnah saja, bukan manusia. Sekarang kita bikin kelompok sendiri. Ya, jangan bikin kelompok sendiri. Kelompok ini ahlu sunnah, perumahan sunnah dan segala macam. La haula wa la quwwata illa billah. Bergaul dengan kaum muslimin. Nanti kalau ada perumahan sunnah, nanti ada mobil sunnah, sepeda sunnah, penghinaan kepada sunnah.
untuk mengharapkan duit. Ya mungkin untungnya hanya 1 miliar, 2 miliar. Dia jual nama sunnah. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Nggak boleh. Kecil 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Kecil lah. Dibandingkan dengan kita berpegang teguh pada sunnah ini. Dunia dan seisinya nggak ada harga insya Allah. Jangan kita korbankan sunnah karena mencari keuangan dunia. Jangan. Pegang teguh pada sunnah. Jauhkan semua itu. Kemudian selanjutnya. Menjaga sholat yang 5 waktu. Dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi wanita yang terbaik di rumah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian 10 berani dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sesuai dengan syariat Islam. Karena untuk kita istiqomah berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini banyak kaum muslimin nggak berani. Sama istrinya takut. Sama istrinya takut, nggak berani. Istrinya maksiat, istrinya ngomong dengan laki-laki, duduk dengan laki-laki. Suaminya diam. Nggak boleh, dia wajib menyuruh. Si istrinya nonton TV, maksiat, dibiarkan. Nggak boleh, sama anaknya takut. Harus tegas kepala rumah tangga. Sebab Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, menjaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam rumah kita. Larang, yang dia salah larang. Yang wajib perintahkan kepada dia. Kemudian baru sekupnya kepada yang lain. Yang penting pertama kali rumah tangga dulu, baru yang lain. Kemudian yang ke-11 senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Yang harus terus menuntut ilmu sampai wafat. Kemudian takut kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Dan selalu ingat pedihnya siksa neraka. Kita harus ingat tuh. Siksa neraka sangat pedih. Yang ke-13 mencari teman yang soleh. Baik agama dan akhlaknya. Cari teman-teman yang soleh. Yang ke-14 menjaga hati, lisan dan anggota badan. Serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Jaga hati kita, jaga lisan kita, anggota badan dari hal yang diharamkan. Yang ke-15 mengetahui langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ini banyak ini. Makanya Allah sebutkan dengan kalimat khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Banyak langkah syaitan ini. Semua maksiat adalah langkah-langkah syaitan. Sedikit demi sedikit dia menyesatkan manusia. Yang ke-16 senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Kita harus terus berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang ke-17 sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dan musibah. Sabar. Kemudian doa kepada Allah. Ini antum hafalkan doanya. Ya, yang antum sudah hafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alainik. Ya Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Dan selanjutnya. Doa-doa ini antum hafalkan. Ya ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana sangat terkesan dengan beliau padahal ana belum pernah nyantri sama beliau. Dan ana tidak pernah bertemu secara fisik kecuali sekali dengan beliau pada musim haji di dalam kemah beliau, disambut sampai diantar keluar. Sampai-sampai ada teman yang berpangkat kolonel dan dekat dengan beliau mengatakan jarang ana melihat beliau mau mengantar sampai keluar. Tapi ana sangat terkesan dengan beliau. Setelah itu hanya penelponan. Dalam hati ana tadi ketika sholat, kalau ana tidak pernah nyantri dan bertemu hanya sekali. Setelah itu hanyalah penelponan, bisa sedih seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pernah nyantri sama beliau dan duduk lama dengan beliau dan pernah menjadi orang dekat beliau? Iya. Ini anda sebutkan tanggal 28 Januari tahun 2020 beliau WA ana. Di saat itu ana sedang membutuhkan dan sangat berharap ada seorang syekh atau ustadz yang nelfon ana memberikan semangat, memotivasi. Di saat ana sedang dipersekusi, mendapatkan ancaman dan kajian dibubarkan di sana dan di sini. Nah, beliau WA, saya bacakan ya. Ini tanggal 28 Januari 2020. Ini awal mula beliau WA ana. Komunikasi pertama dengan WA. Assalamualaikum Ustadz Farhan, bagaimana kabarnya? Sebenarnya yang terjadi di masjid ente apa inti masalahnya? Masjid itu punya jamaah ente atau punya mereka?
Ana jawab karena nggak tersimpan nomor beliau. Waalaikumsalam, afwan, dengan siapa ini? Lihat jawaban orang yang tawadhu, yang tidak memuliakan dirinya. Apa jawabannya? Yazid Jawas Bogor. Kalau orang yang ingin diustadkan, saya Ustadz Al-Fadhil Yazid Jawas. Beliau mengatakan Yazid Jawas Bogor. Kemudian anak pun minta maaf. Kemudian beliau telepon 1 jam lebih. Beliau memotivasi, memberikan semangat. Wallahi menetes air mata ana. Tidak ada satupun ustadz yang menelpon ana saat itu dan WA langsung secara japri memotivasi di saat itu. Ana benar-benar membutuhkan motivasi yang seperti ini kecuali beliau. Bahkan sebagian dai yang lain justru mengkritik dan nyinyir. Bahkan ada yang memberikan pesan melalui muridnya, sampaikan ini kepada Farhan. Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah karena dakwah begini, maka ya rubah gaya dakwah ya. Kita menerima itu, tapi dalam kondisi yang terpuruk terkadang kita agak berat menerima kata-kata seperti itu. Mungkin kita kurang ikhlas ya kan. Kalau Nabi digituin mungkin berat. Ini ada ustaz malah yang ngomong gitu. Makanya kalau turun gunung itu banyak bertanya kepada yang lebih senior terlebih dahulu. Ada ini seperti itu, dan sampai ke anak bahasa-bahasa seperti itu. Cuma ustadz yang dianggap keras ini yang ana lihat paling lembut hatinya dan paling perhatian kepada ustadz-ustadz muda. Banyak orang menganggap beliau keras, ya. Tapi ana belum melihat ada orang yang perhatian seperti beliau. Beliau telepon lebih dari 1 jam. Setelah beliau telepon, beliau WA lagi setelah itu. Apa WA-nya? Antum lihat. Antum simak. Setiap kejadian yang menimpa kita dan dakwah yang ini pasti ada hikmahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu mansur walau mumtahan. Kebenaran itu pasti menang meskipun setelah mendapatkan banyak ujian. Yang hak pasti diuji dan pasti menang. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita ikhlas, jujur atau tidak di dalam berdakwah di jalannya. Kita wajib berhusnudzon kepada Allah dan sabar atas ujian ini. Dakwah di Aceh pasti berkembang. Kita wajib sabar, sabar dan sabar. Sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama. Minimal 4 jam. Beliau nggak mengatakan baca kitab-kitab saya. Dan kalau beliau berkata demikian, itu tepat. Kan memang kitab-kitab beliau sangat bermanfaat. Tidak sama sekali. Beliau mengatakan sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama minimal 4 jam. Kita baca dalam sehari, dalam hati anak, wah ini berat ini. Tapi nggak apa-apa, sami'na wa ta'na dulu, walaupun kita pemalas, bukan orang yang rajin. Sibukkan, kata beliau, baca. Ya, di sini ini baru beliau, karena sedang membahas tentang ini, beliau meskipun baca buku ana menuntut ilmu dan jalan menuju surga. Kita wajib semangat dalam belajar dan dalam berdakwah di jalan Allah. Jangan lemah ente, jangan putus asa ente. Doa dan zikir terus. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Allah bersama orang-orang yang sabar, kata beliau. Subhanallah, ya. Kemudian juga ketika kejadian alamiah, anak WA beliau malah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Hari Ahad, waktu itu berjanjian untuk berjumpa. Hari Ahad nanti ente datang aja dengan utusan ente ke kajian di Masjid Ijo Cilangkap. Nanti setelah kajian kita ngobrol di ruangan khusus di masjid. Nah, dalam hati anak, orang kecil seperti anak ini mau beliau khususkan waktunya. Dengan umur beliau yang begitu tua, kesibukan yang luar biasa, dan fisik, kondisi kesehatan yang kurang sempurna. Terus anak bilang, Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Anak nggak punya utusan Ustaz. Anak bilang, ya anak akan atur insyaAllah. Soalnya ada waktu kajian duha waktu. Kemudian kata beliau, kalau ente mau ketemu anak, mestinya. Dan seterusnya ya. Beliau sebutkan beberapa tempat untuk bertemu. Dan waktu itu ketika beliau memberikan nasihat itu, ana merasa seperti dapat angin segar dan suntikan vitamin yang luar biasa. Nah, suntikan vitamin yang luar biasa. Nah, dan nasihat yang seperti ini di waktu yang seperti itu luar biasa pengaruhnya jamaah. Itu luar biasa pengaruhnya. Nah, maka apa yang telah kita baca tentang beliau di atas tadi mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua jamaah. Terlebih lagi seperti beliau tadi ya, haji. Sampai-sampai ini menggetarkan hati ulama di Madinah. Ini gambar, bukan gambar beliau ya, tapi bagaimana beliau di padang Arafah ya, dalam keadaan memasang impusnya ya. Di padang Arafah
2 impusnya. Nah, ya. Kemudian di Muzdalifah, padahal Muzdalifah kalau sakit kan bisa orang meninggalkannya, ada uzur, ya cuma lewat, ya kan? Kecuali Arafah, mau nggak mau tetap bertahan lama, tetap beliau wukuf di Muzdalifah, beratapkan langit, panas 50 derajat Celcius, seperti orang yang masih sehat, dalam keadaan membawa impus ke Muzdalifah. Padahal kalau kita malas, bisa aja lewat, cuma sekedar lewat, ada uzur syar'i, sakit, beliau tetap iktikaf di padang pasir Muzdalifah, beratapkan langit dengan cuaca 50 derajat Celcius. Maka Nabi bilang tadi, lembaran-lembaran kebaikan yang disebutkan oleh Syekh Profesor Abdul Karim Ruhaili tadi, ini pantas untuk kita baca, ya. Dan ini bukan ghulu dan lebay terhadap beliau. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu fadli hadhil fadli illa dzauq. Tidak ada yang mengakui kemuliaan orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia dan berjiwa besar. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustadz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustadz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustadz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustadz, antum ustadz datangi itu Ustadz Yazid, beliau udah sakit parah sekarang, dan sampai beliau meninggal antum belum sempat minta maaf, antum akan menyesal nanti. Beberapa ustadz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustadznya? Allah yashfih, semoga Allah menyembuhkan beliau. Jangan sekarang lah, sekarang beliau udah wafat, belum sempat minta maaf. Bukan ahlul bidah, ya. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang awam, ana yakin 1000% beliau akan memaafkannya, karena kita tahu beliau. Kecuali orang yang mencela beliau dengan ilmu, apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau, belajar di tangannya tahun 90-an, kemudian berangkat ke negeri ulama, kemudian pulang masih mampir ke rumahnya, bermalam di rumahnya, diberikan makan sehari 3 kali di rumahnya sekian hari, justru membuat pernyataan, saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawasan, saya berlepas diri dari kesesatannya. Dinasihati oleh sebagian ustaz beberapa waktu yang lalu, tuh saya Yazid hampir meninggal tuh, antum datangi beliau, tak maaf ustaz, sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah, Allah yashfih. Beliau sekarang dah wafat, ya, dan anak terakhir kali mengetahui Ustaz Yazid belum memaafkan orang ini, dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini, orang masih bisa membuka itu, pernyataan sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya, itu masih tersebar. Rezeki yang Allah berikan kepada para hamba itu ada 2 macam. Rezeki yang umum dan rezeki yang khusus. Yang umum artinya apa? Yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, yang baik maupun yang buruk, yang beriman maupun yang kafir. Sampai hewan-hewan pun Allah berikan rezeki ini, yaitu rezeki untuk badan atau rezeki yang bersifat duniawi. Allah kasih kesehatan, Allah kasih makanan dan minuman, dan berbagai macam kenikmatan dunia. Maka ini adalah rezeki yang umum. Bukan hanya orang beriman Allah berikan, sampai orang-orang yang Allah benci pun Allah berikan. Oleh karena itu di surat Hud ayat ke-6 Allah menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Artinya orang kafir pun masuk, hewan pun masuk. Maka di sini jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran. Rezeki yang bersifat duniawi yang Allah berikan kepada hamba bukan tanda Allah mencintai hamba tersebut. Bahkan malah sebaliknya, kalau
Allah berikan nikmat dunia kepada seseorang, tapi dia terus-menerus bergelimang maksiat, maka itu adalah tanda Allah murka kepadanya, sehingga Allah timpakan kepadanya istidraj. Jadi maksud pembagian ini jemaah sekalian untuk mengingatkan kita, jangan terlena dengan nikmat dunia, dengan rezeki berupa nikmat dunia, lalu kita menganggap berarti Allah memuliakan kita, berarti tidak apa-apa, kita terus saja dalam keadaan hidup seperti ini, terus berbuat dosa. Naudzubillah. Yang kedua, rezeki yang bersifat khusus, yaitu rezeki bagi hati berupa hidayah, ilmu agama, iman, takwa, salat, puasa, zakat, haji. Ini adalah rezeki yang khusus yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita ingin menilai sebesar apa cinta Allah kepada hamba, nilailah pada besar atau kecilnya rezeki khusus ini. Karena ini tanda cinta Allah, sehingga orang-orang yang paling banyak diberikan rezeki ini adalah para nabi dan rasul, karena mereka lah orang-orang yang paling Allah cintai, sehingga hidayah yang Allah berikan kepada mereka lebih besar, ketakwaan mereka pun lebih tinggi daripada kita. Inilah jemaah sekalian rezeki yang khusus, artinya khusus untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai, dan mereka itulah yang kelak Allah akan berikan rezeki di akhirat, yaitu surga. Sedangkan orang-orang yang tidak Allah berikan rezeki ini, maka di akhirat mereka tidak lagi mendapatkan rezeki. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ke-11, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, maka sungguh Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuknya. Inilah jemaah sekalian rezeki yang harus lebih kita kejar. Oleh karena itu, manfaat kita memahami dua pembagian rezeki ini adalah agar kita jangan lebih mengejar rezeki yang umum daripada rezeki yang khusus. Ini yang terjadi pada kebanyakan manusia, karena dia nggak paham. Harusnya yang lebih kita kejar adalah rezeki yang khusus daripada rezeki yang umum. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Sallallahu